السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعازني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan mabahas kita, pembacaan kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Abdul Ghani bin Abdul Hamid Al-Maqdisi, yang dimana pada kesempatan yang lalu kita masih membahas tentang seputar sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita terhenti pada pembahasan doa iftitah. Jika kita mencoba sedikit mengulang tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum melaksanakan ibadah salat, yaitu melakukan apa? Membuat sutra. Sutra hukumnya wajib bagi antum? Bagi siapa, Pak? Imam dan orang yang sholat sendirian. Sedangkan sutrahnya makmum diwakili oleh imam. Yang wajib untuk membuat sutra adalah imam dan orang yang sholat sendirian. Kemudian setelah membuat sutra yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholat dalam kondisi menghadap kiblat. Yang ketiga, sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mampu melakukan ibadah sholat dalam kondisi berdiri, terutama untuk sholat wajib. Salat wajib al-qiyam, berdiri melaksanakannya jika mampu, termasuk daripada arkanus salat, termasuk daripada rukun-rukun salat. Jika orang yang sehat mampu berdiri tapi dia salat wajib dalam cara duduk, maka salatnya tidak sah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 238, Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan takbiratul ihram.
Takbir yang pertama itu disebutnya takbiratul ihram. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Dikarenakan segala sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan salat, entah ucapan ataupun perbuatan, diharamkan, tidak boleh untuk dilakukan lagi ketika kita sudah melakukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram mengangkat kedua tangan sambil membaca Allahu Akbar. Mengucapkan takbir Allahu Akbar disyariatkan bagi imam ataupun bagi makmum, bagi yang salat sendirian ataupun salat berjamaah, baik jamaahnya atau makmumnya laki-laki ataupun perempuan, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imamu Allahu akbar, faqulu Allahu akbar." Apabila imam telah mengucapkan takbir Allahu akbar, maka kita sebagai makmum juga mengucapkan takbir Allahu akbar, baik kita sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan. Kemudian setelah melakukan takbir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan pandangan beliau ke tempat sujud. Sebelum kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengangkat kedua tangannya di dalam solat di 4 tempat. Yang pertama, Syekh, apa tuh? Rasulullah selalu mengangkat kedua tangan beliau, pertanyaannya dengarkan, selalu berada di 4 tempat di dalam solat. Apa saja? Takbiratul ihram. Yang kedua, sebelum i'tidal apa? Akan ruku. Yang ketiga dan keempat, apa Pak? Antum? Ketika akan i'tidal, mau i'tidal. Yang keempat, ketika bangkit dari tasyahud yang pertama untuk melakukan rakaat yang ketiga. Untuk masalah mengangkat kedua tangan, boleh sejajar dengan pundak jari jemari ini, Allahu Akbar, atau yang kedua, posisi ibu jari ini ya, percis di bawah daun telinga, sedangkan jari jemari yang lainnya di samping telinga. Itu yang disebutkan dalam hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian setelah beliau melakukan takbiratul ihram, beliau mengarahkan pandangan beliau ke tempat sujud. Tidak boleh kita ketika sholat mengarahkan pandangan kita ke atas, ataupun ke kanan, ataupun menengok ke kiri, ataupun ke depan, meskipun di hadapan kita Ka'bah sekalipun. Ketika sholat, pandangan kita arahkan ke tempat sujud, kecuali satu tempat, yaitu di mana? Pada waktu kapan kita mengarahkan pandangan seluruhnya ke tempat sujud, kecuali satu tempat? Kecuali ibu-ibu sudah jawab, ketika tasyahud. Ketika tasyahud, tahiyat, pandangan kita ke telunjuk ini. Nah, itu yang kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Kemudian setelah Rasulullah mengarahkan pandangan beliau ke tempat sujud, beliau membaca doa iftitah. Doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepengetahuan saya ada sekitar 9 doa iftitah yang diajarkan oleh Rasul. Bahkan mungkin ada 10 doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling pendeknya doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ini doa iftitah yang paling pendeknya doa iftitah. Ketika itu disebutkan dalam satu hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ada seorang sahabat yang membaca doa iftitah, doa seperti itu tadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, manil qail?
Siapa yang membaca doa iftitah itu tadi? Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kemudian ada seorang sahabat yang mengacungkan tangannya. Ana ya Rasulullah, saya yang baca itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aitu itsna asyara malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Kata Rasul, ketika engkau membaca doa itu tadi, Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, aku telah melihat 12 malaikat berebut untuk mengambil bacaan itu, untuk diangkat, untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Doa yang sangat pendek, boleh kita baca pada waktu kita salat fardu ataupun salat sunnah. Doanya apa? Sama-sama Alhamdulillah hamdan. Yang namanya sama-sama itu pemimpin harus duluan. Imam duluan kan? Kalau misalnya antum sama-sama berarti antum ya kan tidak ada pemimpinnya artinya. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Siapa yang belum hafal? Bapak, antum? Ya, yang paling muda. Iya. 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 Antum yang jenggot. Ya, guru karate. Ya, itu doa iftitah yang paling pendek. Jadi, jika kita mengajarkan anak-anak kita atau orang yang baru masuk Islam, cukup yang ini saja. Kemudian yang kedua, doa iftitah yang paling pendek juga, yang dimana biasa dibaca oleh Rasul di salat malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Ini pun juga doa iftitah. Takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani. Kemudian yang ketiga, doa iftitah, yang dimana jika kita membaca doa iftitah yang ketiga ini, pintu-pintu langit terbuka. Yaitu apa? Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ketika ada sahabat yang membaca doa iftitah ini, Rasulullah berkomentar, ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Ketika dibacakan doa itu tadi, pintu-pintu langit terbuka. Doa yang pendek, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Atau doa iftitah yang termasuk pendek, yang biasa dibaca oleh Rasul di salat fardu. Hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan juga hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dimana doa iftitah ini doa yang paling dicinta dan paling disuka oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba membacanya ketika salat. Apa itu? Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Subhanaka Allahumma
wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah, ini doa yang biasa dibaca oleh Nabi pada waktu salat fardu. Artinya doa ini paling ajib untuk menggapai kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang juga biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat fardu atau di salat yang 5 waktu. Itu ada dalam kitab Umdatul Ahkam, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa as-sawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Wa kana yaquluhu fil fardhi. Doa ini biasa dibaca oleh Nabi SAW di salat wajib atau di salat yang 5 waktu. Siapa di antara antum yang hafal doa ini? Ya, silakan Pak Muhammad. Allahumma bil ma'i was salji wal barad. Ya. Ini doa yang biasa dibaca oleh Nabi pada waktu salat yang 5 waktu. Yang jelas ada 2 doa yang menjadi kebiasaan Rasul untuk membacanya berkaitan dengan doa iftitah adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan yang keduanya adalah hadis dari Ummul Mukminin Aisyah dan Umar bin Khattab, kalimat yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Kemudian saya ingin mengenalkan doa iftitah yang mungkin di antara kita tidak pernah membacanya. Biasanya Rasul membaca doa ini di salat malam. Ini suatu hal yang perlu untuk kita hidupkan. Banyak di antara kita yang tidak paham untuk masalah doa ini, padahal ini doa iftitah, yaitu kana yukabbir asran, mengucapkan takbir Allahu Akbar 10 kali, mengucapkan takbir Allahu Akbar 10 kali, kemudian tahmid 10 kali, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, kemudian yang ketiga tasbih 10 kali, subhanallah subhanallah subhanallah, kemudian tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah 10 kali, kemudian beristighfar astaghfirullah 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 10 kali, kemudian doa Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini. Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini. Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini 10 kali juga. Kemudian yang terakhir, Allahumma inni a'udzubika minadh-dhiqi yaumal hisab. 10 kali juga dibaca oleh Nabi SAW. Jadi takbir 10 kali, tahmid 10 kali, tasbih 10 kali, tahlil 10 kali, istighfar 10 kali, kemudian dilanjutkan doa Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini 10 kali, kemudian yang ketujuhnya Allahumma inni a'udzubika minadh-dhiqi yaumal hisab 10 kali juga. Ini pun termasuk doa iftitah, tapi biasanya dibaca oleh Nabi SAW di salat malam. Termasuk doa iftitah yang sangat ma'ruf di kalangan kita, tapi sayangnya di antara kita ini memutusnya, padahal itu doa iftitah yang termasuk yang terpanjang, yaitu doa iftitah yang dimana Imam Syafi'i meletakkan di dalam mazhabnya, dan ini kadang-kadang dibaca oleh Nabi di salat fardu dan juga dibaca oleh Rasul di salat sunnah.
wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awal muslimin. Di antara kita memutusnya sampai di sini, padahal bersambung Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa'tarabtu bi dhanbi faghfir li dhanbi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa ant wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik wal mahdi man hadait ana bika wa ilaik la manja'a wa la malja'a minka illa ilaik tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika kita ingin memilih doa wajjahtu ini, maka selesaikan dulu bacaannya. Jangan main diputus sampai wa ana awal muslimin. Jelas ikhwan? Dan ini memang menjadi pendapatnya atau diambil dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Disyariatkan bagi mereka untuk membaca doa iftitah ini. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, Abu Awanah, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Hibban, wa Imam Ahmad, wa Syafi'i, dan juga Al-Imam At-Tabrani. Ala kulli hal, ada sekitar 9 doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita yang ingin memperdalam tentang doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi SAW, silakan kembali kepada kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Allama Al-Muhaddis Syekh Nasiruddin Albani, Muhammad Nasiruddin Albani. Kemudian selanjutnya setelah membaca doa iftitah, Rasulullah berta'awud. Ada 4 ta'awud yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling pendek apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siapa yang belum hafal? Semua hafal. Kemudian yang kedua, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Dengan ditambah as-sami' al-'alim. Jadi kita membacanya lengkapnya A'udzu billahi as-sami' al-'alim minasyaitonir rajim. Kemudian yang ketiga, dibuang as-sami' al-'alimnya tapi ditambah kalimat-kalimat yang ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Yang paling panjang menggabungkan antara yang kedua dan ketiga tadi. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Berkaitan dengan masalah ta'awud, ta'awud itu dibaca di setiap rakaat sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Nasiruddin Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi SAW. Sedangkan doa iftitah itu cukup dibaca di rakaat yang pertama. Tidak dibaca di rakaat yang kedua, ketiga, ataupun yang keempat. Sedangkan ta'awud dibaca di setiap rakaat. Ketika kita bangkit untuk melaksanakan rakaat yang kedua, disitulah kita memulai dengan ta'awud terlebih dahulu. Ta'awud ini dibaca ya di dalam sholat, bukan di luar sholat. Ada sebagian orang yang was-was membaca ta'awud di luar sholat. Artinya sebelum dia sholat berta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitannya makin banyak, tambah lagi sama dia qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tambah banyak lagi syaitannya. Karena dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya.
Ta'awud itu pertama dibaca di waktu salat setelah doa iftitah. Yang kedua, ta'awud itu dibaca ketika kita mau membaca Al-Quranul Karim. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Jika kalian berkeinginan untuk membaca Al-Quran, maka sebelum membaca Al-Quran hendaknya berta'awud. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Kemudian berkaitan dengan masalah ta'awud juga, ikhwan wa akhwati fid din, azani wa azakumullah. Ketika kita memulai membaca Al-Quran, sedangkan Bismillahirrahmanirrahim itu dibacanya kapan? Ketika kita tersebut memulai dengan surah yang terbaru. Karena Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayatun mustaqillah, ayat yang berdiri sendiri, yang letaknya di awal atau di depan awal surah. Jadi jika kita membaca Al-Quranul Karim, kita membaca dari Al-Fatihah, waladhdallin amin, kita lanjutkan surah Al-Baqarah. Di atas surah Al-Baqarah tersebut atau di atas ayat yang pertama dituliskan Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita mengganti dari surah Al-Fatihah ke Al-Baqarah, maka di situ disunnahkan kita untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali satu surah dalam Al-Quran yang tidak ada Bismillahnya di depannya. Apa itu? Surah At-Taubah, surah yang ke-9. Kenapa tidak ada? Dikatakan oleh sebagian ulama, surah At-Taubah bagian daripada surah yang ke-8, yaitu surah Al-Anfal. Ada juga yang mengatakan bahwasannya tidak diletakkan Bismillahirrahmanirrahim dikarenakan banyak ayat-ayat tentang azab dan siksa, makanya tidak diletakkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang dikomentari oleh para ulama. Tetapi jika kita misalnya hari ini membaca satu juz dari surah Al-Baqarah, besok kita nyambung untuk juz yang kedua, cukup bagi kita untuk membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahimnya dibaca enggak? Tidak dibaca. Jadi cukup kita ta'awud saja. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca di setiap kita mendapatkan awal surah, kecuali surah At-Taubah. Nah, ta'awud ini digunakan ketika akan membaca Al-Quran. Ketika kita akan berdalil, berhujjah, Ustadz dalilnya apa? Kita ambilkan dari Al-Quran. Membaca ta'awud enggak? Tidak membaca ta'awud. Karena Rasulullah SAW ketika ditanya atau menyampaikan sesuatu hal, Rasulullah cuma mengatakan qala Allahu azza wa jal. Tidak ta'awud sebelumnya, langsung ini ayatnya, itu ayatnya, dan seterusnya. Jelas ikhwan? Jadi kalau kita berhujjah, berdalil, ditanya oleh orang tentang satu ayat misalnya, dalilnya apa? Oh, ayatnya termaktub dalam surah ini, ayat ini. Langsung kita membaca ayat, tapi sebelumnya kita ingatkan dengan ucapan apa yang kita baca itu adalah firman Allah. Qala Allah, atau ini firman Allah, ini, tanpa berta'awud. Itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian setelah berta'awud, Nabi SAW membaca surah Al-Fatihah. Kita tidak perlu memperdebatkan apakah Bismillahirrahmanirrahim itu bagian surah Al-Fatihah ataukah tidak. Yang jelas Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca. Tinggal komentarnya para ulama itu, Bismillahirrahmanirrahim itu dijaharkan apa disirkan, ditampakkan ataukah tidak ditampakkan. Yang sering dari ajaran Nabi SAW di dalam salat beliau tidak menampakkan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan berarti tidak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim dibaca secara sir, secara rahasia. Tidak ditampakkan, tidak didengarkan untuk makmum. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali kanu yaftatahuna fi salatihim bihamdillahi rabbil alamin wa yusirruna bi bismillahirrahmanirrahim.
adalah, kata Anas bin Malik, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman dan Ali. Mereka ketika menjadi imam salat, yang kami dengar di dalam salat mereka tersebut ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Sedangkan bismillahirrahmanirrahim tidak ditampakkan oleh mereka. Tapi Bapak Ibu, bukan berarti orang yang menampakkan bismillahirrahmanirrahim salatnya tidak sah. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menampakkan bismillahirrahmanirrahim. Artinya jika kita diundang di suatu masjid yang dimana di masjid tersebut ditampakkan bismillahirrahmanirrahim, kita kemudian disuruh menjadi imam, hormatilah mereka, tampakkanlah bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada orang yang mengatakan jika ada yang menampakkan bismillahirrahmanirrahim salatnya tidak sah. Salatnya sah. Kenapa? Karena kadang-kadang Nabi SAW menampakkan bismillahirrahmanirrahim, ya. Tapi seringnya di dalam salat beliau, berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu tadi, Rasulullah tidak menampakkan bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang perlu kita pahami juga, jika ada imam langsung alhamdulillahi rabbil alamin, bukan berarti mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Mereka membaca bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak dinampakkan, karena itulah sunnahnya, itulah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dilakukan oleh Nabi di dalam salatnya selalu. Kemudian berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah hukumnya wajib bagi siapa? Bagi imam dan bagi orang yang salat sendirian. Berdasarkan hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Bahkan disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man shalla salatan lam yaqra fiha bi Fatihatil Kitab fahiya khidajun ghairu tamamin. Barang siapa yang solat, melaksanakan satu ibadah solat, baik solat wajib ataupun solat sunnah, yang dia tidak membaca Ummul Kitab, tidak membaca surah Al-Fatihah, maka solatnya tersebut kurang, maka solatnya tersebut kurang, tidak sempurna, kata Nabi SAW. Dari dua hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasannya pembacaan surah Al-Fatihah itu wajib bagi imam dan bagi orang yang sholat sendirian. Sedangkan untuk makmum berkaitan dengan surah Al-Fatihah, para ulama berdebat, berikhtilaf. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mewajibkan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Pendapat yang kedua tidak mewajibkan, karena setiap bacaan imam sudah mewakili bacaannya makmum. Yang paling benar pendapat yang ketiga, yang adil, menggabungkan 2 pendapat yang pertama dan kedua tadi, yang dimana solat untuk makmum itu terbagi menjadi 2. Ada solat jahriyah, solat yang dimana bacaan imam itu nampak, jelas terdengar oleh makmum, yaitu salat subuh, 2 rakaat yang pertama salat maghrib, 2 rakaat yang pertama salat isya, salat Jumat, salat istisqa, Idul Fitri, Idul Adha. Nampak bacaan imam. Berarti sebagai makmum apa sikap kita? Kita kembalikan kepada firman Allah dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 204. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu
la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran untuk kalian, artinya apa? Di dalam hal ini baik di dalam sholat ataupun di luar sholat secara umumnya. Ustadz, kenapa sih Al-Fatah kok sebelum adzan tidak mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran, keluar mikrofonnya, ya kan, diperdengarkan masyarakat, mengingatkan agar dia siap-siap untuk melaksanakan sholat zuhur atau asar atau yang lainnya. Begini ya akhi, kita tahu konsekuensi orang yang mendengarkan Al-Quran, dia wajib untuk apa? Fastami'u lahu, mendengarkan. Kita kan lagi berniaga, ada orang yang lampu merah kan di sini luar biasa, ya, wirawiri istilah kata, ya kan? Ketika dikumandangkan atau didendangkan ayat-ayat suci Al-Quran keluar dari masjid, Allahu Akbar, semua orang harus diam. Harus diam, gak boleh ngobrol, gak boleh ngomong. Seperti itu perintahnya Al-Quran. Tapi kan ini syiar. Syiar bagaimana? Kok syiar bertentangan dengan ayat suci Al-Quran? Allah mengatakan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Apabila dikumandangkan atau diperdendangkan ayat suci Al-Quran, fastami'u lahu, dengarkan ayat suci Al-Quran tersebut. Wa ansitu, diam. Kata-kata ansit itu diam untuk memperhatikan, menyimak bacaan Al-Quran. Maka oleh sebab itu Masjid Al-Fatah mengamalkan ini ayat, karena konsekuensinya beda. Makanya kalau kita lagi di mobil mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, ya, dari radio Roja atau yang lainnya, ya, maka lagi kita ngobrol, lebih bagus kita matikan. Kenapa? Konsekuensinya kita harus mendengarkan dan diam, tidak boleh ngobrol, untuk menyimak dan memperhatikan ayat suci Al-Quran tersebut. Nah, ayat ini kata Imam Ahmad bin Hambal, itu asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini di waktu solat jahriyah, tepatnya solat subuh. Pada waktu itu Rasulullah membaca, para sahabat juga ikut membaca. Kemudian Rasulullah habis selesai solat, falamma faragha qala la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Apa ada di antara kalian ini yang membaca di belakang imam kalian? Qulna na'am hazza ya Rasulullah. Kemudian, ya, ada, ini orangnya. Di dalam riwayat yang lain ada sahabat mengaku, ana ya Rasulullah, saya yang membaca. Qala sallallahu alaihi wasallam, la taf'alu, janganlah kalian lakukan lagi, ya, bahwasannya jangan sampai membaca, imam membaca, dengarkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hari itu kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fantahan nas anil qiraah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima jahara fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qiraah hina sami'u dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari sejak subuh itu tidaklah kami, kata para sahabat, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah kami para sahabat mendengar Rasulullah membaca Al-Quran di setiap salatnya, kecuali kami mendengarkan bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak membaca apa-apa. Kenapa? Bagaimana tentang surah Al-Fatihah kita? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qiraatul imam lahul qiraah. Bacaannya imam sudah mewakili bacaannya makmum. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud. Dan itu dikuatkan lagi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, dijadikan imam tersebut untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru, apabila imam telah bertakbir Allahu Akbar, maka kalian wahai para makmum baru bertakbir Allahu Akbar. Wa idza raka'a farka'u, apabila imam telah ruku maka rukulah kalian. Wa idza sajada fasjudu, apabila imam telah sujud baru kalian sujud. Tapi ingat, wa idza qara'a fa ansitu, apabila imam membaca dan bacaannya terdengar oleh makmum, maka hendaknya kalian wahai para makmum diam untuk menyimak, memperhatikan dan mendengarkan bacaan imam. Jelas ikhwan fillah?
Nah, ini berkaitan dengan masalah salatnya makmum yang pertama, yaitu salat jahriyah, yang dimana bacaannya imam terdengar. Tapi tidak dengan salat sirriyah. Salat sirriyah itu apa? Salat yang dimana bacaan imam termasuk Al-Fatihah tidak didengar oleh kita sebagai makmum. Seperti salat asar, salat zuhur, salat asar, 1 rakaat yang terakhir salat maghrib, 2 rakaat yang terakhir salat isya, kita nggak mendengar imam. Maka kembalikan kepada hadis yang umum, hadis Abu Hurairah dan hadis Ubadah bin Samit, la salata liman lam yaqa' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa qara'u fi anfusihim sirran fi ma la yajharu fihi al-imam. Dan para sahabat membaca surah Al-Fatihah tersebut ataupun surah selain Al-Fatihah secara rahasia, ketika mereka tidak mendengar bacaannya imam, tidak mendengar bacaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pertanyaannya, jika imam sudah merubah posisi dari berdiri ke ruku, sedangkan kita belum selesai membaca Al-Fatihah, yang mana yang kita lakukan? Ikut dengan imam ruku atau menyelesaikan surah Al-Fatihah kita? Ikut dengan imam. Itulah yang dikatakan oleh imamuna, imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah, yang mengatakan jika imam sudah merubah posisi dari berdiri ke ruku, harus ikut imam meskipun belum selesai membaca Al-Fatihahnya. Dan Al-Fatihahnya kita sudah diwakili oleh imam. Jelas? Nah, itu berkaitan dengan salat sir. Dan ini juga membantah orang yang menganggap bahwasannya seseorang mendapatkan 1 rakaat dari imam itu surah Al-Fatihah. Sebenarnya seseorang mendapatkan rakaatnya imam itu paling terakhirnya kapan? Ketika ruku, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan hadis dari sahabat Jalil Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Ya, bukan patokannya dengan Al-Fatihah. Bagaimana dengan salat asar? Bagaimana dengan salat zuhur? Ya kan? Kalau patokannya dengan surah Al-Fatihah. Yang paling aneh, ada satu kelompok ya membagi. Kalau salat sir yang tidak terdengar bacaan imam, mereka patokan untuk 1 rakaat terhitungnya ruku. Tapi kalau untuk salat jahriyah, ya, mereka mengambilnya apa? Al-Fatihah. Ini lucu. Pernah kita sholat di suatu tempat, kita sama-sama masuk sholat subuh. Imam sudah waladhdallin amin, kemudian membaca surah setelah Al-Fatihah. Sama-sama ini. Dapat nggak 1 rakaat kita? Dapat. Subhanallah, imam salam kan kita seharusnya salam juga. Si fulan berdiri lagi. Habis sholat saya tanya, kenapa berdiri lagi? Kan kita masuk sama-sama tadi. Oh, kita ketinggalan Al-Fatihah. Saya tanya, gimana kalau seandainya sholat sir yang tidak terdengar bacaan imam? Oh, itu lain lagi Ustadz. Ya kan, itu patokannya dengan ruku. Mana dalilnya membedakan seperti itu? Ini offset nih orang seperti ini. Ya kan, offset sudah. Artinya tidak memahami. Rasulullah tidak membedakan antara salat jahriyah dan salat sir. Sama, patokannya paling terakhir itu adalah ruku. Tapi sudah ada tanda, berarti selesai kita taklim. Tapi ala kulli hal, bahwasanya sekali lagi yang wajib untuk membaca surah Al-Fatihah adalah imam dan orang yang salat sendirian. Sedangkan makmum untuk salat jahriyah, dia cukup untuk mendengarkan bacaan imam dan surah Al-Fatihahnya sudah diwakili oleh imam. Sedangkan salat sir, makmum wajib untuk membaca surah Al-Fatihah. Tetapi ingat, ketika imam sudah merubah posisi dari berdiri ke ruku, maka wajib dia untuk ikut imam meskipun belum selesai membaca surah Al-Fatihahnya. Wallahu a'lamu bis-shawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala abdul khalaq Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd.
Ikhwani wa akhwati fid din, a'azani wa azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan pembacaan kitab Umdatul Ahkam. Kita masuk kepada season yang kedua, yaitu tanya jawab. Fayatafadhal mashkuran. Silakan Bapak-bapak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika imam sudah selesai salam, kita juga harus salam. Ya, seperti itu. Enggak boleh kita melanjutkan doa kita. Karena sebagai wujud ikut dengan imam, berhubung kita lengkap salatnya sebagaimana imam, berarti kita salamnya pun juga harus ikut imam. Tidak boleh kita berlama-lama untuk berdoa sebelum salam. Seperti itu. Wallahu a'lam. Makanya kata Nabi SAW, jika kita panjang, pingin doanya lama, ya salatnya berkaitan dengan salat sunnah. Ketika kita salat sendirian. Wallahu a'lam. Ya, Bapak silakan. Bisa kita baca doa iftitah, imam kita belum selesai, terus imam baca Al-Fatihah, apa kita mendengarkan bacaan Al-Fatihah imam? Ya, Atau meneruskan? wajib sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi ketika doa iftitah kita belum selesai, tapi imam sudah kedengaran bacaannya berkaitan dengan surah Al-Fatihah ataupun surah yang lain, maka kita wajib untuk menyimak, memperhatikan, mendengar bacaan imam tersebut dan tidak membaca surah atau doa iftitah tadi. Wallahu a'lam. Ya Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakaat kedua, ketiga, keempat itu. Ya. Tadi kan antum masbuk, pas waktu masuk dapat satu rakaat dari imam. Ketika waktu antum masuk itu berarti terhitung satu rakaat, dan itu rakaat pertamanya antum. Jika di waktu itu ada kesempatan untuk membaca doa iftitah, baca doa iftitah. Tapi jika tidak ada kesempatan, maka langsung membaca surah Al-Fatihah. Kebetulan sholatnya misalnya sholat sir. Tapi jika sholatnya jahar, artinya bacaan imam nampak, maka antum cukup takbiratul ihram saja. Ya kan, takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian langsung menyimak, memperhatikan bacaan imam, dan antum tidak membaca apapun termasuk doa iftitah ataupun surah Al-Fatihah. Jelas? Nah, di rakaat yang kedua antum, ketiga dan keempat tidak ada doa iftitah lagi. Yang ada cuma ta'awudz saja. Karena saat di satu rakaat yang pertama tadi antum tidak sempat untuk membaca doa iftitahnya, dan itu hukumnya sunnah. Karena kewajiban kita ketika mendengar bacaan imam untuk mendengar, menyimak, memperhatikan dan tidak membaca apa-apa. Yang ada fokusnya kita dengan bacaan imam. Wallahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam. Jika bacaan imam salah, kita tegur dengan cara langsung mengingatkan bacaannya. Misalnya dia membaca surah Al-Baqarah, tahu-tahu lari ke surah Al-Imran. Kita langsung ingatkan ayat apa yang terlupakan tersebut, ya kan? Tapi jika jumlah rakaat yang salah, sebagai makmum yang laki-laki menegurnya dengan ucapan apa? Tasbih subhanallah. Jika makmumnya perempuan, untuk menegur imam yang salah tersebut dari jumlah rakaatnya bagaimana? Tepukan. Ya, tepukan itu bukan tepuk pramuka ya. Sekedar mengingatkan bahwasannya imam salah dalam masalah jumlah rakaat. Wallahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam.
Berkaitan dengan masalah itu, seharusnya yang menjadi imam itu orang yang mengerti dan paham tentang ibadah sholat. Ketika dia mau berdiri, misalnya diucapkan subhanallah, berarti kan tasyahud dong, iya kan? Tetapi jika misalnya dia mau berdiri, ya kan, makmum pada diam saja, berarti apa yang dia lakukan benar. Tetapi ketika dia duduk, ya apa nih, duduk apa? Berarti kan duduk tasyahud untuk melakukan tahiyat, entah itu tasyahud yang pertama atau tasyahud yang kedua. Karena ketika dia mau berdiri, belum berdiri tegak ya, ketika berdirinya itu belum sempurna, maka dianjurkan untuk duduk lagi ketika dia salah. Tapi kalau seandainya sudah berdiri tegak, baru kita subhanallah, berarti imam tersebut meneruskan sholatnya. Tapi nanti sebelum dia salam, dia melakukan apa? Melakukan sujud sahwi 2 kali. Nanti insya Allah kita akan jelaskan masalah sujud sahwi. Sujudnya kurang 1 berarti ya ketika dia mau bangkit lagi, ya kita ingatkan bahwasannya dia berarti kekurangannya sujud. Tapi wallahu alam, saya tidak pernah menemukan imam lupa masalah sujudnya. Ya, artinya mungkin kalau berkaitan dengan tasyahud ada, tapi kalau sujud 2 kali itu salah atau lupa, berarti dia tersebut nanti menambah 1 rakaat. Biarkan dia berdiri, ketika dia salam kita subhanallah juga dia nggak paham. Selesai sholat kita tegur, Ustadz atau imam, antum tadi pas waktu rakaat yang ketiga sujudnya cuma 1 kali saja. Apa yang dilakukan oleh imam tersebut? Dia bangkit berdiri lagi, menambah 1 rakaat lagi. Karena ketika kehilangan 1 sujud berarti 1 rakaat hilang. Dia tambah 1 rakaat, kita sebagai makmum ikut juga dengan dia. Kemudian salam ke kanan ke kiri, kemudian sujud sahwi lagi 2 kali. Kemudian salam lagi. Karena jika seseorang ketinggalan rakaat atau kekurangan rakaat atau menambah rakaat dikarenakan lupa, sujud sahwinya itu dilakukan setelah salam. Dan salamnya berarti ada 2 kali. Wallahu a'lam. Berkaitan dengan masalah niat, an-niyah mahalluha fil qalb. Niat itu kan tempatnya di hati. Artinya ketika antum keluar dari masjid ini kan pasti ada niatan. Tapi kapannya kapan tidak tahu lagi. Begitupun juga ketika kita masuk ke masjid ini, kita tahu ini sholat isya, ini sholat maghrib, oh ini sholat subuh, tahu. Ketika kita mau takbiratul ihram pun juga mantap, ini sholat maghrib nih. Tidak perlu kita artinya memastikan lagi karena sudah muncul sendirinya. Makanya at-talaffuz bin niyah ini adalah suatu hal yang muharramah, sesuatu yang terlarang. Ya, tidak ada satu dalil pun, jangankan hadis sahih, hadis yang maudhu, hadis yang palsu saja, nggak ada pembolehan tentang masalah melafadzkan niat. Mereka itu kan masuk seakan-akan pingin mengizinkan niat yang di hati tersebut sebelum takbiratul ihram agar dilapatkan. Maksudnya kan ke arah sana. Tapi sebenarnya Rasulullah SAW ketika sholat kita lihat, beliau pasti memantapkan dengan niat yang ada. Ini sholat maghrib, ini sholat isya dan seterusnya. Pasti itu muncul sendirinya. Ketika kita insya Allah habis ini mau sholat sunnah, ketika mau sholat ba'diyah, sebelum takbiratul ihram pasti pemantapan itu ada dan timbul di hati. Makanya kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan setiap manusia itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan pastinya kita yang akan mengerjakan salat ba'diyah isya, ketika sebelum melakukan salat ba'diyah isya tersebut, sebelum takbiratul ihramnya saja sudah mantap, ini ba'diyah isya. Tidak perlu kita seperti orang yang bernapas dulu gitu untuk memantapkan ini ba'diyah isya. Biasanya orang seperti itu adalah orang-orang yang syak dan ragu. Artinya
niat ini secara otomatis akan muncul sendirinya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjadikan imam. Iya. Banyak banget cukup sudah. Nggak hafal saya. Yang pertama adalah berkaitan dengan masalah kita masuk. Kita mendapatkan imam sedang ruku. Mendapatkan imam sedang ruku. Ketika masuk di barisan shaf takbiratul ihram, Allahu Akbar, mau takbir untuk ruku, imam bangkit dari rukunya, tidak. Dapat nggak satu rakaat? Ya jelas nggak dapat dong. Karena kita belum ruku. Yang dimaksudkan kita dapat satu rakaat dari imam itu, imam masih ruku, kita ruku meskipun sedikit, ya kan? Baru imam i'tidal, nah baru kita dapat. Jelas ya seperti itu. Kemudian berkaitan dengan yang kedua tadi, ini kelompok yang saya sebutkan itu tadi. Masbuk 3 orang, saya, antum, kemudian 1 orang lagi. Ya, berhubung kita ketinggalannya sama, 1 rakaat atau 2 rakaat misalnya. Syekh Muammar sudah salam ke kanan ke kiri. Melihat saya ustadz, antum jadikan saya sebagai imam antum lagi yang kedua. Nggak boleh. Karena kita masbuknya kan sama-sama. Dan kita sepakat sudah menjadikan Syekh Muammar menjadi imam. Berarti dengan antum menjadikan saya sebagai imam, membatalkan imam yang pertama, dan ini tidak boleh. Tidak boleh, ya kan, seperti itu. Yang boleh itu jika seseorang masbuk, dia masuk sendirian ke masjid. Batal sholat jamaah yang pertama sudah selesai, antum masbuk sendirian. Saya nggak ada teman masuk ke masjid, Anda lihat antum masih sholat, Anda ikut di samping antum boleh. Dalilnya apa? Ketika Nabi SAW sholat sendirian, kan sahabat Abdullah bin Abbas datang untuk bermakmum dengan Rasul. Padahal sebelumnya tidak bermakmum. Ya, tidak ada niatannya Rasul itu sholat sendirian. Kasusnya Jabir bin Abdullah dan Jabbar bin Sakhar. Ketika Rasulullah sholat sendirian, Jabir dulu datang, dijadikan imamnya Rasulullah SAW. Padahal tadi niatannya Rasul sholat sendirian. Tahu-tahu Jabir ada, ya kan, di samping kiri, kemudian dipindahkan oleh Rasul di samping kanannya. Datang lagi Jabbar bin Sakhar di samping kirinya Rasul, dimundurkan oleh Nabi SAW. Tapi jika sekiranya kita masuk berjamaah 5 orang, ada yang masuk 1 orang ataupun banyak sekalipun, lebih bagus kita membuat jamaah yang kedua saja. Seperti itu. Tapi yang antum sebutkan tadi itu tidak ada. Tapi ada yang melakukan. Kita sudah kabarkan. Dalilnya mana? Dalil yang umum tadi. Yang benar bahwasannya itu berkaitan dengan pembatalan imam. Pembatalan imam itu yang tidak dibolehkan. Seperti itu. Yang jelas ketika kita sama-sama masuk, kekurangannya berapa rakaatnya sama, maka kita selesaikan masing-masing. Seperti itu yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah ajma'in ketika masbuk. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi, 1, 2 cukup ya. Ya, Bapak yang tua dulu. Bapak tidak mampu berdiri lagi, Bapak sholat duduk. Meskipun Bapak berjamaah dengan imam yang berdiri, tapi berhubung Bapak sakit, gak kuat berdiri, duduklah. Gak apa-apa. Nggak, jangan dibatalkan. Nggak boleh dibatalkan. Antum kan nggak kuatnya berdiri kan? Kecuali kalau antum dalam kondisi sakit parah, melintir, seakan-akan mau ada sesuatu yang keluar. Nah itu lain hal kan. Tapi kalau seandainya nggak kuat berdiri doang, berarti antum sholatnya dengan cara duduk. Rakaat yang pertama ikut imam tadi berdiri. Tahu-tahu rakaat yang kedua, tahu-tahu digigit semut, semutnya serangga lagi. Antum nggak kuat berdiri, gemetaran, maka duduklah, nggak apa-apa. Seperti itu berdasarkan hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, "Shalli qa'iman." Salatlah engkau dengan cara berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Jika tidak mampu, salat dengan cara duduk. Fa illam tastati fa ala jamb.
Kalau seandainya nggak mampu juga dengan cara berbaring. Terakhir Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tanya sama pengurus DKM, tolong imamnya diganti, suruh belajar lagi. Ini imam pas-pasan, sudah suaranya bengek, kemudian berkaitan dengan masalah ruku dan sujudnya tidak tumak nina. Nah kita datang ke DKM masjid kita bangun miliaran, kok imamnya begini nih? Masa nggak pakai modal seperti itu kan? Carilah imam yang benar seperti itu. Nah antum punya kewajiban untuk menegur DKM masjid, pengurus masjid. Kalau mereka tidak mau juga tetap memaksakan, Ustadz ini imam yang mengasihkan sumbangan nih membangun masjid ini imam. Dia ingin jadi imam juga. Ya apa boleh buat deh. Ya kita cari yang lain masjid kalau misalnya seperti itu. Seharusnya yang jadi imam itu orang yang mengerti tentang ibadah sholat, sekaligus juga yang mumpuni dalam masalah keimanan, sekaligus juga berkaitan dengan masalah tentang masalah berkaitan dengan bacaannya, qiraahnya itu benar, tahsinnya bagus. Jangan sampai nanti subhanallah sudah suara nggak bagus, kemudian bacaannya abal-abal, la ilaha illallah, kemudian nggak ada khusyuk dan tumaknina. Kita sudah ingatkan DKM masjid dan pengurus masjid tetap dipertahankan, apa boleh buat? Ada masjid yang lain seperti itu. Seperti itu Pak. Yang penting kita ingatkan sama mereka itu. Ingatkan nih nggak benar nih sholat seperti ini. Ya seperti orang yang sholat tarawih itu cepat banget. Ya kita cari yang lain yang lambat, yang betul-betul tumak nina, yang betul-betul tartil membacanya seperti itu. Wallahu a'lam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.